Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya. Terima kasih masih dengan Kang Trong. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ilmu-ilmu yang dulu sangat ditakuti oleh bangsa lain di saat datang di bumi Nusantara ini, terutama di tanah Jawa. Orang Jawa dulu, leluhur dulu, mereka sangat paham tentang perenungan atau meditasi, dan sebenarnya ilmu-ilmu ini didapat dari hasil semedi ataupun nyepi atau perenungan. Dan sekarang susah orang untuk mendalami ini, karena yang diberikan era sekarang ini itu hanya rapalan, mantra, amalan, tirakat puasa, tetapi tidak dijelaskan secara detail cara yang sebenarnya. Itu sebenarnya perenungan ataupun semedi atau meditasi itu bisa menghasilkan keilmuan yang dulu pernah sangat ditakuti di bumi Nusantara ini ataupun di tanah Jawa ini. Sebagai contoh, ilmu Rogo Sukmo, ada ilmu teluh, santet, pelet, ada juga ilmu gineng, ada ilmu malih rupo atau panglimunan. Itu sebenarnya ilmu-ilmu yang sangat ditakuti, dan waktu dulu itu sebenarnya belum ada yang bisa mengalahkan ilmu ini. Nah, untuk mendekati leluhur dahulu, akhirnya adanya apa? Musyawarah atau perjanjian, itulah yang meredam, yang bisa mengalahkan ilmu-ilmu tersebut. Karena ya namanya leluhur kita terdahulu, orang yang mempunyai budi pekerti yang tinggi, mempunyai tata krama yang tinggi, di mana di saat diajak duduk bareng, mereka pasti menyadari namanya manusia itu kalau diajak omong dengan manusia, seharusnya walau bagaimanapun itu tetap menemukan titik terang. Akhirnya timbul perjanjian. Sebagai contoh, perjanjian Sabdo Palon dan Syekh Subakir itu sebenarnya perjanjian musyawarah, di mana di saat ada ajaran baru, ajaran lama menerima, dan akhirnya seharusnya beriringan, walaupun pada hakikatnya ini bertentangan sampai sekarang. Ya karena apa? Dulu sebelum perjanjian itu, ilmu-ilmu di tanah Jawa ini tidak bisa misterinya tidak bisa diungkapkan oleh mereka. Memang sangat menakutkan, dan juga banyak korbannya kalau kita paham sejarah. Ya, seperti ilmu santet, ilmu teluh, ilmu pelet, itu hanya dikuasai oleh orang-orang yang benar-benar bisa menguasai dirinya, bisa menguasai rasanya, sedulur papatnya. Orang-orang yang kepekaan penciptaannya sudah luar biasa, bukan hanya karena puasa, mantra, itu enggak. Itu memang orang-orang yang sudah menguasai dirinya dengan luar biasa. Kalau zaman sekarang banyak yang ngomong bisa gitu, banyak hanya ngomong kan. Akhirnya diyakini karena susah dipecahkan misterinya, caranya, tekniknya, akhirnya
apa itu, dalam masyarakat yang ada bahwa ilmu ini memakai jin, memakai setan, memakai kodam, memakai ini. Padahal dia itu sebenarnya tidak bisa memecahkan. Semua ilmu itu pasti ada teorinya, ada triknya, ada tata caranya. Namun di saat orang tidak mampu memecahkan ini, yaitu satu-satu jalan. Dia pakai jin, dia itu pakai ini, dia itu memuja ini. Terus akhirnya di masyarakat biar jelek. Dan akhirnya dibenci. Akhirnya ilmu-ilmu dari leluhur sendiri akhirnya hilang di kalangan anak cucunya sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya menyalahkan ajaran leluhurnya, menganggap sesat ajaran leluhurnya, menganggap ilmu hitam. Nah, padahal ilmu hitam dan putih itu kan tergantung yang nyebutkan. Nggak ada ilmu kok ada yang hitam, ada yang putih, itu nggak ada. Itu hanya penyebutan. Semua ilmu itu datangnya dari Tuhan. Kalau ilmu datangnya dari Tuhan, sebenarnya kan tidak ada hitam putih. Yang hitam dan putih itu orang-orang yang memakainya. Ini mau dipakai untuk apa? Kalau keilmuannya itu murni dari Yang Maha Kuasa. Tetapi kan cara penggunaannya atau niat dan tujuannya lain-lain. Ini yang membuat hitam dan putihnya sebuah keilmuan. Makanya ilmu-ilmu yang sangat ditakuti zaman dulu seperti Ngroko Sukmo, seperti Gineng, Pancasona, seperti apa itu santet, pelet, itu sebenarnya ilmu-ilmu tingkat tinggi yang hanya orang-orang yang sudah menguasai dirinya yang bisa memahami itu. Makanya sekarang muncul kembali kayak pembelajaran meditasi, itu yang sebenarnya adalah semedi atau nyepi atau bisa dibilang suwung. Ya memang berarti kalau inilah marak lagi, sebenarnya mau tidak mau orang sekarang itu banyak yang bingung tentang dirinya sendiri. Makanya ingin belajar kembali ke diri sendiri. Nah, ini semoga buat teman-teman, kita jangan menyalahkan dulu ajaran dari leluhur-leluhur kita. Leluhur-leluhur kita dulu punya ilmu pengetahuan dan juga ilmu kanuragan yang luar biasa. Yang bahkan teknik dan tata caranya itu menjadi misteri sampai sekarang. Susah untuk dipecahkan. Akhirnya dianggap itu berhubungan dengan jin dan setan. Sebenarnya itu ada tata cara. Makanya pahami, pikirkan, dalami. Di saat sampean paham, sampean akan baru tahu bahwa keilmuan leluhur panjenengan semua itu luar biasa. Jangan takut dianggap hitam dan putih, karena hitam dan putih itu hanyalah ucapan dari seseorang. Karena dia merasa kita tidak benar. Tapi niat dan tujuan kita itu ada pada diri kita masing-masing. Jadilah spiritual yang paham, yang cerdas, dan bisa memberi pencerahan kepada yang lainnya. Salam cerdas, salam rahayu, Sagung Jumat.